Selamat pagi sahabat Hermina. Perkenalkan saya Dr. Anindya. Kembali lagi kita di observasi atau di obrolan seru varian edukasi Rumah Sakit Hermina Bekasi. Nah, hari ini tentunya kita akan membahas salah satu penyakit yang paling sering terjadi di Indonesia, bahkan merupakan penyakit dengan penyebab kematian tertinggi di Indonesia atau maupun di dunia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kanker yang dapat menyerang siapapun dan menyerangnya ke organ-organ penting secara cepat. Tapi bukan berarti kanker tidak dapat diobati. Nah, terapi kanker itu ada banyak, mulai dari kemoterapi, operasi, radioterapi, dan lain sebagainya. Untuk hari ini, khusus kita bahas tentang radioterapi bersama ahlinya, yaitu spesialis onkologi radiasi. Dan hari ini telah bergabung bersama kami ahlinya, yaitu Dr. Tisa Prima Putri, spesialis onkologi radiasi. Ya, selamat pagi Dr. Tisa. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, dokter, kita di sini akan berbagi nih dengan sahabat Hermina. Sebenarnya radioterapi itu kan bisa digunakan untuk terapinya kanker ya, Dok ya. Gimana sih, Dok, prinsip kerjanya radioterapi, Dok, untuk pasien kanker? Oh iya. Jadi kita kenal dulu radioterapi itu apa ya. Jadi radioterapi itu salah satu modalitas terapi kanker yang menggunakan radiasi ionisasi dosis tinggi. Nah, prinsip kerjanya, jadi radiasi ionisasi yang dosis tinggi tadi, kalau misalnya kita ronsen atau CT scan itu menggunakan radiasi juga kan. Tapi kalau untuk radioterapi kita menggunakan energi yang ribuan kali lipat dari dosis yang digunakan untuk ronsen atau CT scan tadi. Nah, radiasi ini akan mengakibatkan kematian dari sel kanker. Nah, tadi dokter bercerita tentang sel kanker. Sebetulnya radioterapi ini bisa nggak sih, Dok, untuk pasien non-kanker, dokter? Sebenarnya bisa. Jadi pada umumnya memang kita gunakan pada sel kanker, tapi ada contohnya keloid, itu juga bisa kita terapi pakai radioterapi pasca pembedahan. Oh, baik. Jadi memang ada manfaatnya masing-masing ya, Dok ya. Oh, berarti untuk non-kanker juga bisa ya, Dok? Nah, kalau misalkan kanker sendiri, Dok, apakah semua diagnosa kanker itu bisa dilakukan radioterapi, Dok? Ya, jadi bisa semua pada sel kanker, tapi sel kanker itu juga ada pembagiannya. Ada yang radiosensitif, yang sangat sensitif terhadap radiasi, ada yang radioresponsif, ada yang radioresisten. Nah, tapi yang penting kita ingat adalah bahwa terapi kanker itu multidisiplin. Jadi kanker itu tidak, jadi bukan berarti kanker ini itu bisa diradiasi saja, kanker ini bisa dioperasi saja, tapi ini merupakan multidisiplin yang merupakan kombinasi kerjasama operasi, sistemik terapi dan radioterapi. Nah, tapi kapan sih, Dok, harus dilakukan radiasi? Apakah saat stage pertama, 2, 3, atau seperti apa begitu, Dok? Radioterapi bisa juga sebagai terapi tambahan setelah operasi. Contohnya pada kanker payudara atau kanker laring. Jadi perlu dinilai setelah hasil patologi anatomi dari hasil operasinya. Apakah batas sayatannya bersih, apakah ada keterlibatan dari kelenjar getah bening, atau di kelenjar getah bening yang terlibat itu ada extracapsular extensionnya. Nah, itu penting dinilai. Kemudian sebagai terapi pengganti atau paliatif, itu contohnya pada kasus-kasus yang sudah metastasis. Kanker payudara misalnya pada metastasis brainnya, maka di brainnya juga akan dilakukan radiasi whole brain radioterapi. Kemudian pada metastasis tulang yang manfaatnya bisa mengurangi nyeri, mencegah fraktur pada tulang yang terkena metastasis. Baik, dokter. Jadi memang satu pasien itu tidak pasti diagnosanya sama atau terapinya juga sama ya, gitu ya, betul. sahabat Hermina. Baik, Dok. Nah, mungkin kalau dari terapi kanker kan beda dengan kemo ya, Dok. Ada yang per 3 minggu. Kalau terapi radioterapi ini infonya setiap hari ya, Dok? Betul, betul. Jadi radioterapi itu 5 kali seminggu. Jadi kemudian Sabtu Minggunya itu diberi kesempatan kepada jaringan sehat kita untuk recovery. Karena walaupun sasaran dari radiasi itu adalah sisa kanker, tapi pasti organ sekitar yang sehat itu akan terkena dampak. Maka diberilah kesempatan 2 hari untuk istirahat recovery. Baik, Dok. Tapi memang kalau untuk jumlah radiasinya harus berapa kali itu beda-beda juga, Dok, tiap pasien? Ya, beda-beda. Beda-beda tergantung diagnosis, tergantung jenis sel kankernya apa, kemudian tergantung tujuan radiasi kita apa. Baik, Dok. Yang paling ditakutkan sebenarnya dari terapi kanker itu adalah efeknya nih, Dok. Kalau misalkan radioterapi punya efek seperti apa, Dok? Kadang kita mendengar pasiennya jadi gosong kulitnya dan lain sebagainya. Apa itu benar, Dokter? Ya, jadi ini yang perlu kita ingat dulu ya. Karena radiasi itu beda sama kemoterapi.
Kemoterapi itu yang pengobatan sistemik, artinya seluruh tubuh, obatnya mengalir ke seluruh tubuh. Kalau radioterapi itu lokoregional, lokal dan regional. Efek sampingnya pun sesuai dengan tempat yang kita radiasi. Jadi kalau contohnya kembali ke payudara ya, contohnya di payudara sebelah kanan yang akan kita radiasi adalah dinding dada kanan, kemudian kelenjar getah bening, level regional kelenjar getah beningnya sampai ke level 4 yang sedikit di bawah leher, leher bawah. Nah, kemudian ketiak. Nah, efek samping yang muncul juga akan di sekitar situ. Satu memang paling banyak yang terjadi adalah perubahan pada kulit, dermatitis radiasi. Nah, gejalanya yaitu warnanya akan menggelap, kemudian akan lebih sensitif. Jadi kalau terkena gesekan jadi gampang lecet. Nah, terus itu contohnya pada kulit. Termasuk kalau misalnya radiasi pada nasofaring yang meradiasi area leher, kepala leher juga, maka biasanya pada leher itu juga akan menggelap, kering, dan gampang lecet kalau tergesek. Kemudian kepala leher lagi misalnya di rongga mulut, produksi saliva, air liur akan berkurang, jadi mukosa mulut akan kering, gampang terjadi sariawan, kemudian tenggorokan kering juga, bahkan ada yang merasakan nyeri. Kemudian misalnya area radiasi perut, itu biasanya diare, atau ke atasnya mual muntah gitu, yaitu. Jadi sebenarnya efek samping jelas pasti ada ya dok? Jelas pasti ada, tapi tata laksananya pun ada, cara pencegahannya pun ada. Berarti radioterapi sebetulnya memang punya efek samping ya dok, walaupun dokter bilang akan membaik seiring tuntas terapi. Tapi kira-kira untuk pasien yang lagi radiasi nih dok, ada tips khusus nggak dok untuk mentata laksana untuk dia menangani efek samping dari radiasinya dok? Oke, tips-tipsnya untuk pasien yang lagi menjalankan radioterapi, yang paling penting adalah nutrisi. Nutrisi harus cukup. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, walaupun sasaran kita terapinya adalah si sel kanker, tapi si sel-sel sehat akan terkena dampaknya, yaitu makanya muncul efek samping. Jadi kita butuh nutrisi agar si sel-sel sehat bisa recovery dengan cepat. Tinggi kalori, tinggi protein, lauk pauk penting. Jadi tidak cukup hanya dengan buah dan sayur. Pada umumnya pasien kanker takut tuh makan macam-macam, jadi maunya cuma makan buah dan sayur, sehingga dampaknya pasien justru kurang nutrisi, drop karena kurang nutrisi, bukan karena si terapinya, sehingga terapi terpaksa ditunda, target terapi kita tidak tercapai. Jadi nutrisi itu penting. Yang kedua, cairan harus banyak. Contohnya apalagi pada radiasi yang kepala leher, yang mana tadi mulut kering, tenggorokan terasa kering. Kemudian pada yang mengeluh mual muntah, nggak bisa makan dok, setiap makan keluar. Tipsnya, makanlah dengan porsi kecil, tapi frekuensinya yang kita seringkan. Jadi bisa 6 kali frekuensinya makan sehari, tapi porsinya kecil-kecil. Jadi itu akan membantu mengurangi mual muntah. Kemudian kalau bisa 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah radiasi itu hindari makanan berat. Kemudian makan makanan yang tidak terlalu bumbunya tidak terlalu menyengat. Maksud saya jangan pedas, jangan terlalu asam gitu. Kemudian tips lainnya pada kulit. Nah, sebenarnya yang aman untuk diradiasi adalah kulit yang lembab. Namun kita tidak tahu produk-produk di luaran sana itu ada campuran apa, sehingga saya lebih cenderung untuk melarang pasien untuk menggunakan krim apapun dulu selama radiasi. Nanti setelah radiasi selesai, barulah nanti kita oleskan pelembab dengan rajin. Kemudian pastikan di area radiasi itu tidak sedang berkeringat saat diradiasi. Jadi mesti bawa handuk kecil atau tisu kecil untuk mengeringkan area tersebut. Nah, yang kemudian ada yang mengeluhkan diare itu pada radiasi pada area perut. Nah, itu tipsnya makan makanan jangan yang bumbunya terlalu tajam. Kemudian hindari susu dulu dan hindari sayuran berserat tinggi selagi diare ya. Kalau lagi tidak diare mah tidak apa-apa. Kemudian
hindari susu, hindari makanan pedas, ya itu kira-kira. Baik dokter, berarti memang tipsnya tuh ada, tata laksananya juga ada ya dok. Nah sekali lagi terakhir nih dok, kalau misalkan pasien radioterapi tadi kan kita infokan terjadwal ya dok, ada nggak sih dok kondisi pasien yang mengharuskan pasien untuk radiasi saat itu juga atau secepat mungkin dok? Ada, jadi ada kasus-kasus gawat, kita bilang gawat darurat situ harus segera diradiasi. Itu contohnya pada sindrom vena cava superior. Itu si tumornya yang sudah mengakibatkan vena cavanya tersumbat, terhambat. Itu pasien akan merasa sesak, kemudian bengkak, itu harus segera diradiasi. Atau terjadi perdarahan yang tidak berhenti-berhenti pada area kankernya, maka itu juga bisa kita radiasi segera untuk menghentikan perdarahan. Wah dokter, jadinya kita paham ya dok dari observasi ini, obrolan seperti ini kita jadi tahu tentang radioterapi nih. Nah kalau dokter sendiri lagi sibuk apa nih dok sekarang dok? Kesibukan, nggak sibuk sih, cuma praktek di Hermina Bekasi. Baik, dokter, kalau jam praktek itu dari hari apa aja dokter? Saya praktek Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 14. Baik dokter, terima kasih nih dok untuk observasinya hari ini. Jadi untuk sahabat Hermina yang sudah mencari terapi kanker untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya maupun untuk kerabatnya, jangan lupa kunjungi kami di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Karena Rumah Sakit Hermina Bekasi merupakan pusat layanan onkologi dan radioterapi. Jadi kami memiliki fasilitas dari deteksi dini, operasi, kemoterapi, radioterapi dengan alat-alat penunjang yang mutakhir dan disertai oleh tim multidisiplin, salah satunya adalah Dr. Tisa. Terus ikuti observasi selanjutnya untuk bisa mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Dah.